semua informasi baik negatif maupun positif itu nggak bisa kita pilih. Iya. Semua bisa masuk ke pikiran kita. Karena kita mempunyai 5 akses untuk menerima informasi itu. 5 akses itu apa? Mata, kita bisa melihat kejadian-kejadiannya. Telinga, kita bisa mendengar cerita-cerita orang, ngomongin kejelekan orang atau apa gitu kan. Dengan mulut, dengan hidung, dengan tangan, dengan semuanya kita bisa menerima semua informasi itu. Tetapi karena kita manusia, kita mempunyai akal pikiran, nah itu yang paling penting. Jadi semua informasi karena nggak bisa kita pilih, dengan pikiran kita itu bisa kita saring mana yang bagus untuk kita, mana yang enggak. Karena ketika informasi itu yang negatif masuk ke kita dan nggak kita saring, kita pendam, kita simpan di dalam dada, ya sudah akhirnya jadi kayak gitu tadi. Nggak membangun, nggak semangat, kamu jadi nggak produktif gitu kan. Tetapi ketika kamu bisa, oh iya, kalau misalnya aku malas-malasan kayak gini, hasilnya apa sih? Kira-kira aku 5 tahun kayak gini, terus apa sih yang aku dapatin? Itu yang harus, pikiranmu harus dicerna, harus diolah, dan ya sering-sering tadi ya seperti saya bilang, lihat minimal kalau kamu nggak bisa berkumpul dengan orang-orang yang circle-nya jauh di atas kamu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju, orang-orang yang punya pemikiran maju, kamu nggak bisa kumpul dengan orang-orang seperti itu. Minimal tontonanmu di YouTube, di TV, di Instagram ya tentang seperti itu, motivasi-motivasi. Karena ya ketika kamu sudah melihat seperti itu ya otomatis bisa mempengaruhi pola pikirmu, cara pandangmu, itu bisa berubah. Kalau semua itu bisa berubah, perilakumu pasti akan berubah. Oh, nggak mungkin aku bisa kaya kalau aku cuman gini-gini toh. Pasti akan itu. Nah, kalau kamu udah klik ketemu itunya mas, nah itu enak mas. Semangat kerja. Jadi mau dihina orang, mau diapain orang, ya kamu semangat untuk membuktikan kamu sukses itu. Jadi dendamnya ada ketika kamu diejek orang, dihina orang, tetapi dari dendam itu bisa kamu rubah energinya menjadi ke positif. Karena ya tadi ya mas ya, kita kadang ada orang itu yang nggak bisa bergerak atau dia akan bisa move on itu kalau disakiti, dihina, kalau ada sesuatu yang nggak mengenakan di hatinya. Tapi kalau misalnya nggak ada terjadi penghinaan, nggak ada terjadi pelecehan, nggak ada terjadi kekerasan untuk kita, ya kayak tadi, kayak Mas Rani tadi, lempeng-lempeng aja gitu. Iya benar. Nggak mau membuktikan apa-apa karena nggak merasa disakiti gitu mas. Makanya terapi yang kedua ini akan saya munculkan lagi dendamnya, emosinya, tetapi pikiran Mas Rohim harus memfilternya. Oh iya, dendam ini aku pinjem semangatnya, aku pinjem energinya. Karena kalau nggak ada dendam, nggak ada emosi. Kalau nggak ada emosi, nggak ada energi. Ya, perumpamaannya kayak tadi ya. Jadi kayak semacam uap, polusi itu kan negatif ya. Tetapi ketika dia sudah bisa diolah, dia bisa menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Kalau nggak ada energi negatif, nggak ada uapnya, nggak akan bisa menghidupi listrik ini tadi lewat uap. Makanya sama, dendamu yang kedua ini akan kita munculin, ya. Karena kemarin yang pertama sudah saya terapi, saya nggak akan takut lagi nanti justru kamu malah ngedon lagi, enggak. Karena sudah saya terapi yang pertama, yang kamu harus rubah adalah pola pikir sama sudut pandangnya. Dendanya tetap kita munculin. Karena kita minjem energinya, minjem emosinya. Biar kamu ada emosinya untuk pembuktian. Oke ya? Oke, coba sekarang.